ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أيها الناس، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama kenikmatan iman dalam dada kita dan kenikmatan beragama Islam. Dua kenikmatan tersebut yang dapat mengantarkan kepada keselamatan dan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat. Salawat bersimpul salam semoga senantiasa dilimpahkan Allah kepada Nabiullah Karim Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga, dan kepada segenap umatnya kaum muslimin yang senantiasa taat dan patuh kepada ketentuan yang telah ditentukannya, sehingga mereka berperan serta dalam perjuangan untuk meninggikan pandi-pandi Islam kepada segenap penghuni dunia, membawa manusia dari alam kegelapan, alam kebodohan, alam ketertinggalan kepada cahaya ilahi yang penuh dengan ilmu pengetahuan, penuh dengan kemaslahatan, dan terutama penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bersama-sama meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jalan meningkatkan amal soleh, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada Jumat kali ini Khatib ingin memberikan khutbah pada hari yang berbahagia ini dengan judul eksplanasi Al-Quran tentang Bani Israel. Bani Israel disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Secara faktanya memang sebahagian besar kitab suci Al-Quran, kitab umat Islam ini, mengisahkan, menarasikan tentang Nabi Musa dan Bani Israel. Al-Quran membahas secara mendalam tentang histori Bani Israel, termasuk kejahatan dan azab yang ditimpakan Allah kepada Bani Israel karena faktor kekufuran mereka. Bani Israel disebut dengan nama
ini nama Bani Israel karena Israel itu adalah nama lain dari Nabi Allah, yakni Yakub alaihissalam. Yakub memiliki 12 anak, dan ke-12 anak itu berkembang menjadi beberapa etnis dan beberapa suku, yang kemudiannya etnis dan suku itu membentuk sebuah kaum yang disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Allah Yakub alaihissalam. Siapa anaknya Yakub? Salah satunya adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf ketika diangkat menjadi menteri di Mesir, maka seluruh Bani Israel ikut digoyang oleh Nabi Allah Yusuf untuk menegakkan tauhid di negeri Kanaan, Mesir. Jadi asal muasal Bani Israel dimulai dari Mesir. Mereka tinggal di sana dengan damai sampai kekuasaan Firaun menawan mereka. Mereka diperlakukan seperti budak, seperti binatang. Mereka dibunuh dan wanitanya dijadikan budak. Allah menyebutkan cobaan mengerikan ini bagi Bani Israel di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Firaun, peringatan Allah kepada Bani Israel yang selalu kufur nikmat dan membangkang perintah Allah. Allah peringatkan dalam Al-Quran ini, dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu Bani Israel dari Firaun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang wanita. Dan pada demikian itu terdapat cobaan-cobaan Allah, peringatan Allah terhadap Bani Israel dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Baqarah ayat 49. Kemudian diutus Allah Nabi Allah Musa alaihissalam untuk menyelamatkan Bani Israel dan kekuasaan Firaun. Sekali lagi Allah ceritakan, riwayatkan histori di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasna al-qauma alladhi kanu yastad'afun masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha wa tammat rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru wa damarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rifun. Dan sungguh kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindasi negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian baratnya, yang telah kami berkahi padanya, dan telah sempurnalah perkataan Allah yang baik untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka. Bani Israel menderita siksaan yang luar biasa. Mereka menanggung semua itu, tetapi tetap beriman kepada Allah. Pada masa itu Bani Israel adalah hamba Allah, Abdullah, yang mengabdi kepada Allah. Mereka menjadi pilihan hamba Allah, menjadi hamba-hamba pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan risalah tauhid di bumi. Dalam firman Allah surat Al-Yasin ayat 16 dinyatakan,
Walaqad atayna bani Israila al-kitaba wal hukam wal nubuwwah wa razaqnahum min at-thayyibati wa faddalnahum 'alal 'alamin. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Bani Israel Alkitab. Kami turunkan Alkitab kepada Bani Israel, yaitu Taurat, kekuasaan, dan kami turunkan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Kami lebihkan, wa faddalna, kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa yang lain. Dalam ayat lain, dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 32, Allah menyatakan, walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'alal 'alamin, dan sesungguhnya telah kami pilih mereka, Bani Israel, memiliki pengetahuan di atas bangsa-bangsa yang lain. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimahullah, meskipun seperti yang kita ketahui, semua utusan Allah adalah muslim. Man salima nafsu ila Allah, yang menyerahkan dirinya hanya untuk Allah. Sebagian besar nabi yang datang setelah Ibrahim, setelah Ishak, Yakub adalah keturunan Bani Israel, kecuali Nabi Muhammad SAW. Bani Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub, dan Yakub adalah anak dari Nabi Allah Ishak. Ishak adalah adik kandung Ismail, dan Ismail alaihissalam dengan keturunannya terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Risalah kedua agama ini, Yahudi dan Islam, yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang hanif. Satu awalnya, satu asal muasalnya adalah agama hanif, agama Ibrahim alaihissalam. Namun Bani Israel yang pada awalnya beriman kepada Allah, muncullah di antara Bani Israel yang melakukan syirik, yang menyekutukan Allah, membunuh nabi mereka, dan mengubah kisah fikih mereka, sebagaimana yang diterangkan Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina alladziina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daud wa 'Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Sungguh telah dilaknat orang-orang yang mendustakan Allah dari Bani Israel, yang mereka sudah mendapatkan pengetahuan dari Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Jadi ini adalah kelompok orang tertentu, kelompok tertentu dari Bani Israel yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Nabi Muhammad SAW terdapat bangsa Yahudi di Madinah, Arab Saudi. Pada zaman Nabi itu, kitab suci Yahudi telah rusak, kitab Taurat telah hancur. Pada zaman Nabi itu tidak lagi ditemukan undang-undang Allah, hukum-hukum Allah yang sejatinya akan disempurnakan oleh Al-Quranul Karim. Para nabi, para rabi Yahudi memiliki kendali eksklusif atas semua kitab, atas semua perjanjian, atas semua urusan-urusan agama mereka, dan mereka berhak memutuskan apa yang benar dan apa yang salah sesuai dengan kehendak dan kemauan mereka, sesuai dengan keinginan dan arah politik yang mereka bangun. Jadi ketika Nabi Allah Muhammad SAW datang, para rabi Yahudi di Madinah merasa terancam dan hilangnya kekuatan agama mereka, dan menentang Nabi Muhammad SAW sampai pada
anak cucu dan keturunannya. Namun ada pengecualian. Ada orang keturunan Yahudi, bahkan ada satu rabi yang menjadi Muslim di zaman Rasulullah SAW, dan beliau berjuang bersama Rasulullah menegakkan kepada Islam. Bahkan salah satu istri Nabi Muhammad SAW adalah seorang Yahudi yang soleh yang menjadi ummatul mukminin. Kaum muslimin jamaah rahimahullah. Pada hari ini kita dihadapkan pada peperangan yang tidak berkehabisan dan tidak henti-hentinya antara Palestina dan Israel. Orang-orang yang menindas Muslim Palestina sejatinya bukanlah satu-satunya orang Yahudi di dunia ini. Mereka adalah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Zionis. Zionis adalah perkumpulan semua orang-orang yang memusuhi Ismail alaihissalam dan keturunannya, termasuk dari golongan-golongan lain, golongan-golongan agama lain yang ada di bumi ini. Zionis adalah gerakan politik untuk membangun etnisitas bangsa Yahudi dengan jalan dan cara apapun, membangun kekuatan untuk menghancurkan dan membangkang kepada tauhid ilallah. Zionis ini sebenarnya juga ditentang oleh orang Yahudi itu sendiri yang tidak ingin membuat perperangan dan permasalahan dengan kaum muslimin. Dan sangat banyak kaum muslimin yang mendukung umat Islam Palestina untuk merdeka. Kaum muslimin hadirin dan umat yang berbahagia, Bani Israel begitu sering disebut dalam Al-Quran karena mereka paling mirip sama-sama dengan agama samawi, yaitu agama Muslim, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah sepupu biologis dan geografis dan spiritual Muslim dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa Al-Quran banyak menyorot tentang pembangkangan dan kemuslihatan, kezaliman yang dilakukan oleh Bani Israel Yahudi, agar kita belajar dari mereka dan tidak membuat kesalahan yang sama. Sebagai kaum muslimin, kita belajar dari tidak tangguh dan pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan Bani Israel. Bukankah ada orang yang mengaku muslim yang menyembah kuburan? Quran dilindungi kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukankah ada muslim yang berbohong, yang berlaku munafik tentang agama dan menghubungkan kebohongan-kebohongan itu dengan ajaran Al-Quran? Bukankah ada muslim yang juga menindas muslim lainnya? Bukankah juga ada muslim yang mempermalukan saudaranya yang muslim lain dengan tangan-tangan mereka sendiri? Hadirin, kita dipilih oleh Allah seperti halnya Bani Israel, dan kita bisa membuat kesalahan yang sama yang mereka buat hingga kehilangan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia di muka bumi ini, baik Bani Israel maupun Bani Ismail, baik Arab, non-Arab dan Ajami lainnya, adalah sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu-satunya hal yang membuat perbedaan tiada lain adalah ketakwaannya. Untuk itu marilah kita mengintrospeksi diri sehingga kita insya Allah menjadi mukmin yang sejati.
menegakkan tauhid, mengokohkan syariat Allah Subhanahu wa taala di mana kita ditempatkan di bumi Allah ini, di mana kita bergaul dan bermasyarakat. Jadilah kita dengan kasih sayang Allah, kita dapat mengasihi sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah di muka bumi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Sayangilah semua yang ada di bumi ini, niscaya Allah yang di langit, malaikat yang di langit akan menyayangi kita semua. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah sebaik-baik fungsinya terhadap masyarakat dan agamanya dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.